Bunda itu mengenal MNR Kanada sejak kapan? Semenjak pertama kali Ustadz membawa jemaah Tidak dari dahsyat, masya Allah. karena saya kan biasa dari Ustadz Badawi ya, Iya. Pak Ustadz sehat. Jadi dari Lalu- situ awal, kemudian Muslimin dan dikasih. Jadi intinya maaf saya potong, majelis yang Bapak bina, Ustadz bina itu namanya Majelis Darul Hawa. Darul Hawi. Nah, Memiliki majelis 60 majelis di Bekasi. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali rekan-rekan sekalian di vlog saya di MNR Kanada. Saat ini saya berada di salah satu hotel penginapan jemaah, dan kebetulan saat ini saya memandu jemaah penginapan mereka di tempat ini. Dan kali ini saya ada cerita baru untuk rekan-rekan kalian. Simak bersama apa yang akan saya tayangkan. Silahkan diikuti terus tayangan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk subscriber MNR Kanada ataupun siapa saja yang menyaksikan tayangan ini. Selamat mengikuti kawan-kawan sekalian. Ya, rekan-rekan sekalian, kita lanjut ya. Inilah yang ingin saya tayangkan dan ingin saya persembahkan untuk rekan-rekan sekalian saat ini. Dan saya kira ini merupakan persembahan tayangan liputan yang sangat-sangat istimewa, karena ini lain daripada yang lain. Jadi bukan hanya sekedar peristiwa YouTuber, tapi justru ini mengikat keluarga besar santri kita yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yang connect dengan santri-santri yang ada di Nusantara. Beliau ini adalah subscriber saya sebenarnya. Ini Bunda Nurul, dan inilah bapak kita. Jadi rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian berbincang-bincang dengan beliau, latar belakang beliau, dan tentunya supaya kita koneksi dengan para santri yang ada di tanah suci kota Mekah. Jadi ternyata Bunda Nurul ini kan sekalian subscriber saya yang paling spesial. Berarti subhanallah, kita dipertemukan secara tiba-tiba, tidak direncanakan sama sekali di restoran hotel ini. Sama sekali kita tidak merencanakannya, tapi tiba-tiba saja Allah mempertemukan kita. Dan saya kira ini bukan suatu kebetulan ya Pak Ustadz. Pasti ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan ini, persahabatan ini menjadi barokah. Bersambung dari dunia ini sampai akhirat insya Allah. Ngomong-ngomong, saya ingin menginput latar belakang. Pertama, Ibunda, mungkin Ustadzah ya, lebih tepat ya, Ustadzah Nurul. Ya Bunda, coba ceritakan saya, ini subscriber saya ini, rekan-rekan sekalian. Bunda itu siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya gimana Ustadz? Kok nggak kelihatan ya Bunda? Nggak apa-apa. Nah, oke, kelihatan Bunda. Ya. Siapa Bunda? Ya, Bunda itu mengenal MNR Kanada sejak kapan? semenjak pertama kali Ustadz membawa jemaah dari Tidak dahsyat, masya Allah. karena saya kan biasa dari Ustadz Badawi ya, Iya. Pak Ustadz sehat. Jadi dari Lalu- situ awal, kemudian Muslimin dan dikasih. Di Indonesia Bunda asalnya dari mana? Kami berasal dari Madura. Madura aslinya ya. Tinggalnya juga di Madura, Tinggal saat ini kami di Bekasi Timur. bukan di Bagasi ya. Bukan di Bekasi, tadi bilangnya Bekasi. 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 Siap. Iya. Jadi Bunda punya majelis sih Bunda. Ada sedikit. Masya Allah, Ada tabarakallah. beberapa majelis yang kami berusaha membina. Jadi saya lihat jemaah Bunda itu cukup banyak ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi rata-rata jemaah Bunda dari mana ya? Dari Madura atau dari mana? Kalau jemaah umroh itu ya, kami dari majelis taklim aja. Jadi beberapa
beberapa majelis taklim yang gabung sama kami, ada yang setiap minggu, ada juga yang sebulan sekali gitu kan. Iya. Kami paling ya mengajak siapa yang mau niat ibadah ke tanah suci, Iya. kita nabung, nanti kita ada tabungan juga gitu kan. Ada juga yang langsung berangkat, jadi berangkat tidak melalui nabung gitu kan. Iya, iya. Jadi jemaat kami selama ini anggota majelis taklim. Begitu juga dari majelis taklim itu, teman-teman majelis taklim jemaah itu nanti kan mereka ada saudara, ada teman dari situ beliau ngajak. Masya Allah. Jadi kami ini cuma dikenal antara dari mulut ke mulut gitulah kalau kata orang sekarang ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Bunda dari Madura, saya itu cukup banyak sahabat saya, bahkan sealumni dengan saya di Salatiyah. Kira-kira Bunda kenal tak dengan Ustadz Midhat, Ustadz Izzat, Ustadz Imam Maksus? Kenal Bunda? Alhamdulillah bukan kenal lagi karena beliau adalah bagian dari keluarga besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abah kami Kiai Haji Muhammad Tawon almarhum dengan Kiai Haji Hasan Iraki almarhum saudara sepupu. Subhanallah. Merinding saya lalu Bu. Merinding saya mendengarnya Bu. Subhanallah. Dengan Imam Maksud pun beliau juga adalah mbahnya ibunya Zainal dan juga mbah dari abahnya juga dari Imam Maksud juga masih ibunya Aziza itu juga masih sepupunya abah. Jadi beliau tuh begini. Jadi Kiai Hasan Iraki kemudian ibunya Zainal, ibunya Aziza yang itu saudara kandung. Subhanallah. Ini harus saya sharekan ke Ustadz Izzat lah. Ustadz Izzat dan Ustadz Midhat. Karena alhamdulillah kita ya selama ini walaupun kita berbeda tempat, kita tetap berkomunikasi dengan rekan-rekan sealumni kita, baik di Madura ataupun yang di mana saja mereka yang sealumni dengan saya. Masyaallah, tabarakallah. So, Oke, kita wawancari Bapak dulu. Pengalaman Bapak tentang murid-murid Kiai Khali Bangkalan. Jadi kalau saya perjalanannya awal memang saya adalah memang keturunan dari ulama Jawa Timur, bagian Jawa bukan bagian Madura. Subhanallah ya. Jadi awal kisahnya itu kalau kita ambil kisah lama, abah saya itu dulu memang istilahnya orang tua di situ, ulama di kampung situ. Abah saya namanya Muksin. Iya. Ya, Kiai Muksin ini dulu banyak murid-muridnya di kampung situ. Kemudian adalah salah satu murid beliau ini lurah, ya, kepala desa. Iya, masya Nah Allah. itu setiap sebulan sekali selalu ziarah ke makam Syekhuna Khalil. Subhanallah. Awalnya gitu. Dari ziarah di makam Syekhuna Khalil itu diantaranya ada salah satu doa yang beliau panjatkan gitu, semoga nanti salah satu keluarga ada yang masuk di keluarga sini. Subhanallah. Itu ternyata Allah menakdirkan begitu. Ketika kita selesai di pondok, saya dulu mondoknya di Nganjuk juga, di pondok pesantren Al Irsyadiyah Salafiyah Gedong Sari. Ini pengasuhnya itu dari salah satu keluarga dari Langitan, Bayi Soleh Langitan, punya anak menantu namanya Bayi Soleh juga, tapi tinggalnya di kampung saya. Masya Allah. Di kampung saya itu seperiode dengan mbah saya, ya, termasuk Mbah Hasan Ilyas, itu termasuk ulama-ulama sepuh. Kemudian mondok di situ selesai tahun 91. Dari 91 itu selesai saya. Kemudian pada saat itu saya mau dipinta ngajar di Tambak Beras. Tambak Beras pada saat itu, karena Tambak Beras itu masih ada keluarga juga, karena Kiai Jamaluddin Ahmad, ya, Tambak Beras itu masih keponakannya bapak. Jadi kalau ke saya mungkin ketemunya paman. Masya Allah. Oke. Terus kemudian pada saat itu saya bilang, kalau kamu merantau jangan ke sana, jangan ke Jombang, jangan ke Surabaya, mestinya kamu ke Jawa Barat, karena tujuan akhirnya nanti harus ke Mekah gitu. Ternyata doa orang tua ini dikabul juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Tiba-tiba Akbar. ke pondok saya itu datang utusan dari Bekasi,
yaitu dari Susan Habib Ahmad bin Hasan Fat'at. Beliau punya pondok di Bekasi, beliau berasal dari Madura juga. Pamekasan, di rumahnya di dekat sampingnya Bank BRI Pamekasan masuk ke dalam. Itu namanya Habib Ahmad bin Hasan Fat'at. Buka pondok di Bekasi. Setelah buka di pondok di Bekasi, akhirnya saya dipanggil situ. Saya ngajar di situ. Dan pada saat saya ngajar di situ, ternyata pondok tersebut sudah diwakafkan kepada seorang ulama juga dari alumni Abu Yah Maliki, Masya Allah. Habib Nagib bin Muhammad bin Syah Abu Bakar Masya bin Allah. Salim Palembang. Ya. Jadi beliau adalah pada saat itu muasisnya Habib Ahmad bin Hasan Fat'at dari Pamekasan, kemudian mudirnya Habib Nagib bin Syah Abu Bakar bin Salim dari Palembang, alumni Abu Yah Maliki. Akhirnya Alhamdulillah. saya khidmah di situ. Saya khidmah di situ dalam proses 1 tahun. Lah ini istri pada saat itu tiba-tiba masuk juga beliau ke situ. Iya, ya, Saya Masya ngajar di Banin, dia ngajar di Subhanallah. tanpa kita sadari tiba-tiba sang guru mengetahui bagaimana prosesnya, nggak tahu juga. Terus saya dipanggil sama Habib Ahmad, ini juga dipanggil, kemudian dijodohkan. Dijodohkan, Subhanallah. dijodohkan sehingga apa? Ya, terus kemudian setelah dijodohkan ya karena guru yang punya penentu, ya sudah kita sami'na wa ata'na. Pasti guru memberikan yang terbaik. Iya, iya. Itu proses perjalanan ya berkesinambungannya gitu dengan murid-murid Abu Yah Maliki. Subhanallah. Akhirnya sampai detik ini kami masih khidmah di Pondok Pesantren Al-Khairat, di tempatnya Habib Nagib tersebut. Setelah itu kami mencoba untuk belajar mandiri lah. Kemudian kami beli tempat di gak jauh dari situ. Kemudian kita membangun satu tempat kecil lah untuk santri nginap lah, gitu. Sudah kemudian di samping itu juga kami mengadakan majelis, ya, ada majelis kaum muslimin, ada majelis muslimah, ya, setiap bulan kita ada. Bahkan kita silaturahim mengajar di beberapa masjid, musola itu ya sekitar 60 majelis lah di Bekasi itu. Subhanallah. 60 majelis. Iya. Nanti kita gabung menjadi satu nama, itu juga diberi nama oleh guru kami Habib Nagib, memberikan nama dengan sebutan Darul Hawi. Darul Hawi. Hawi. Ya, nama kitab salah satu kitab Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-Hawi. Ya, jadi itu nama majelis kita, sehingga termasuk kelompok yang kita biasa berangkat. Saya cuma punya program, Ustaz, dalam 1 tahun saya itu umroh 1 kali sebenarnya. Ya, ya. Tapi kalau ubinya ini terserah kalau mau jalan kapan saja. Kalau anak nunggu 1 tahun sekali saja. Kemarin Aswabul Wurudji saya kepingin masuk Madinah ini di bulan Rajab gitu. Iya. Kenapa saya kepingin masuk Madinah ini di bulan Rajab? Karena lihat sejarah Isra dan Mi'raj Iya. Nabi, Okay. ya, Nabi Muhammad SAW Sallallahu ketika alaihi wa alihi beliau itu perjalanan Isra yang pertama kali Nabi Muhammad turun, Sallallahu ya, alaihi wasallam. dan sholat itu kan di Madinah, Okay. ya, yang saat itu disebut Thayyibah Thayyibah, atau okay. Yasrib, ya. Jadi saya kepingin itiba tafaulan bil barokah setiap Rajab ini masuk di Madinah. Allah Itu perjalanan untuk program anak. Jadi kalau uminya terserah kapan ada jamaah mau berangkat umroh, fadhol, silahkan saja. Kalau saya hanya 1 tahun sekali saja. Ini pas alhamdulillah pas karena ini tertunda 2 tahun yang lalu karena Iya, betul, karena corona, ya. Ini amanah kayaknya harus secepatnya dilaksanakan karena mereka sudah niat dengan kuat, dengan segala persyaratan sudah terpenuhi, tapi kan tertunda sampai 2 tahun. Iya. Maka kesempatan bulan Syawal ini ayo secepatnya kita antarkan untuk menjalankan kewajiban, terutama
teman-teman yang baru pertama kali melaksanakan umroh. Maka- Jadi intinya maaf saya potong, majelis yang Bapak bina, Ustadz bina itu namanya Majelis Darul Hawi. Darul Hawi, Nah, memiliki majelis 60 majelis nah, di Bekasi. kasih ya. Dan akhirnya kita bentuk yayasan dari pertama dari negeri, sekarang kita sudah berbentuk yayasan pondok pesantren Darul Hawi. Subhanallah. Ya, itu poin yang inti yang ingin saya input. Jadi sekarang saya sudah tahu nama pondok pesantrennya. Ya, jadi mungkin karena itu poin yang ingin saya inginkan. Mungkin sampai di situ dulu ya, Bunda. Pesantrennya ini kita kan masih sangat sederhana ya jadinya, dan pesantren ini karena juga yayasan gitu kan, jadinya mayoritas anak yang tinggal di kami itu alhamdulillah kami bantu. Jadi Secara gratis gitu. begitulah kira-kira. Jadi untuk menampung ini kaum Du'afa. dan masakin, ya. Tapi ada yang pesantren ada, yang maksudnya yang membayar. Ya. Alhamdulillah. Sudah ada yang kami kumpulkan juga, juga ada yang generasi penerusnya sama. Ya, itu anak-anak kami itu dari jauh Ustaz. Ya. Dari Aceh, Ah. dari Jambi, Subhanallah. dari tempat-tempat yang benar-benar memang di perkampungan banget, kemudian masih untuk agama itu masih Minim ya. minim. Ya. Dan semua ini Ustaz, semua nama yang terkait dengan tempat kami itu kita nggak mau rubah nama itu, selalu nama Darul Hawi. Kenapa kami Darul Hawi? Karena memang ini nama ini bukan sembarang nama gitu. Iya, Karena nama betul. ini yang memberikan ulama besar Iya. melalui proses istikharah. Iya, iya, iya. Kemudian beliau kasih nama itu ternyata Masya Allah ya, keberkahan luar biasa gitu. Jadi kita bikin jamaah kelompok bimbingan umroh ini juga kita pakainya Al-Hawi juga. Darul Hawi. Darul Hawi juga. Ya. Subhanallah. Jadi kita memang boleh kata beberapa kali itu ganti-ganti travel untuk pengantarnya gitu kan. Tapi kelompok kita tetap Darul Hawi. Ya. Bahkan pernah dulu kita juga ada kesempatan tahun berapa membimbing haji? 2013 ya, 12 2006 masuk 2007 enggak yang bersama dulu. 2012 2012 itu ketepatan Uminya juga suka ini main di Depak apa itu. Masya Allah. Sama orang Depak udah ini orang-orang yang nggak ikut KBIH bimbing aja gitu. Akhirnya kita mengambil satu satu rombongan itu juga kita kasih Darul Hawi. kelompok bimbingan KBIH Darul Hawi. hanya sekedar ini aja karena pada saat itu memang uminya belum ibadah haji kan. Jadi saya sudah dulu tahun 2006 saya sudah memimpin juga di salah satu KBIH di mana saya mengajar di situ. Ada Masjid Raya Jatimulya dulu. Saya yang bawa karena pada saat itu pembimbingnya nggak bisa berangkat. Terus akhirnya di tahun 2012-13 itu saya bisa berangkat lagi sama uminya itu berangkat itu. Maka kita kasih itu kelompok bimbingan KBIH Darul Hawi, padahal itu miliknya pemerintah, miliknya Depak, karena nggak ngikut KBIH, dia mandiri. Ya, itu perjalanan kita seperti itu kondisinya di dalam dakwah di Indonesia juga. Alhamdulillah bisa terus ke tanah suci. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banget ya Ustadzi. Jadi ini liputan yang saya nilai luar biasa lah Pak, karena ternyata memang betul kata pepatah itu at-tuyuru ala ashkaliha insyaallah. Jadi kita dipertemukan dengan orang-orang spesial dan bahkan ternyata YouTube ini juga bisa membawa keberkahan saya kira, mudah-mudahan ya. Karena jadi ibunda ini, Bunda Nurul ya, rekan-rekan sekalian, ini saya sebenarnya belum kenal sama sekali, ternyata kita dipertemukan secara langsung di kota Madinah, luar biasa. Dan
Kebetulan jemaah saya itu di hotel yang ini. Ibunda tidak mengabarkan kalau bunda di Madinah ini di hotel ini, kok tiba-tiba gitu. Tiba-tiba berjumpa di restoran itu tadi, dan saya tidak tahu ini siapa yang menyapa saya. Siapa yang menyapa saya? Ternyata Bunda Nurul. Subhanallah. Oke, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, inilah situasi terkini di kota Madinah ini. Dan ini saat ini panasnya luar biasa, Bapak. 49 derajat Celcius sejak 2 hari yang lalu, luar biasa. Mudah-mudahan ya kita jangan lupa doakan saya, Bapak. Amin, doa bidoa. Ayo doa bidoa. Subhanallah, bergetar hati saya, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, sampai di sini liputan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk seluruh subscriber MNR Kanada dan seluruh rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah dan kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.